Nggak, kembali ke ehad bagaimana Rabi Tofia waktu menjelaskan ke jenengan. Ehad itu ya satu. Ehad itu artinya satu, maksudnya maha tunggal. Jadi yang berbeda dalam tanah dengan perjanjian lama itu pertama adalah urutannya. Jadi kalau tanah kan urutannya kan Torah ya. Torah ya, 5 kitab pertama ya. Jadi Bereshit, Shemot, Vayikra, kemudian Bamidbar dan Devarim. Ya. 5 kitab pertama ini Torah. Kemudian disusul dengan Nevi'im, nabi-nabi, dan yang terakhir Ketuvim. Itu mengandung makna menurut perspektif Judaisme, mengandung makna bahwa gini, Torah itu diturunkan oleh Elohim, oleh Tuhan. Ya. Untuk orang-orang Yahudi belajar apa yang disampaikan Tuhan. Maksudnya ini kan pengajaran hidup dari Tuhan, dari yang menciptakan mereka, gitu kan. Dalam perspektif Yahudi gitu. Kemudian ada masa-masa turbulence di mana orang Yahudi ingkar, membelot, terus ada ingkar membelot pada saat diturunkannya Nevi'im, nabi-nabi itu. Ya kan? Nah, kalau nabi-nabi diturunkan kan karena mereka untuk mengingatkan orang-orang Yahudi yang ingkar, yang kemudian tidak menyembah Elohim, kemudian mereka menyembah tuhan-tuhan lain kan, gitu kan. Nah, setelah Nevi'im ini kan Ketuvim, puji-pujian. Artinya setelah itu orang-orang Yahudi akan sadar bahwa mereka akan kembali memuji Tuhan lagi. Ya, tetap kan mereka percaya bahwa Mesias ini akan datang berdasarkan Yesaya 11. Jadi kalau nubuat Yesaya dalam teks Tanakh ya di Yesaya 11, di mana dia memang dari tunggul Isai. Isai ini kan ayahnya Daud. Ya kan? Kalau tapi dalam konsep Judaisme begini, Mesias yang akan datang ini manusia yang memang lahir secara normal, bukan dari virgin. Ya, bukan secara keilahian. Jadi pada saat Mesias nanti datang, seluruh umat di dunia ini bersatu dalam menuruti perintah si Mesias ini. Mesias ini seorang pemimpin spiritual dan seorang pemimpin negara juga. Pokoknya ini Mesias ini seorang yang luar biasa. Ya, Mesias ini kemudian dia bukan yang bolak-balik datang, nanti naik lagi, nanti bukan begitu dalam konteks Yudaisme. Dan pada saat Mesias datang itu tandanya tadi seluruh dunia akan damai, nggak ada perang, nggak ada apa-apa, dan bait suci ketiga nanti dibangun seperti yang disebut dalam Yeskel 40-43. Ini dalam konteks perspektif mereka kan, Yudaisme. Nah, Yudaisme ini sangat menjunjung tinggi tauhid. Ya, tauhid itu sangat dijunjung tinggi. Jika Elohim mereka ya yang seperti Islam Maha Tunggal. Ciri-ciri agama tauhid itu adalah gini. Kalau saya sama teman-teman Kristiani kalau berdebat ya, dialog itu nanti mereka mengatakan juga Esa. Bahkan saya membaca ada seorang tokoh Kristen mengatakan identitas juga tauhid gitu ya, saya baca. Sebetulnya gini. Kalau kita mau bicara masalah tauhid itu adalah kan ada dasar keimanannya. Dalam agama tauhid, dalam konsep tauhid itu tidak ada konsep Tuhan turun menjadi manusia untuk menebus dosa dengan darah. Itu tidak ada. Ya kan? Dalam Yahudi juga tidak ada. Dalam Torah mereka juga tidak ada. Yang main tebus-tebusan itu. Iya, enggak ada. Munculnya kemudian pemahaman Kristiani bahwa Tuhan lalu bermakna Trinitas, Tritunggal dan sebagainya. Padahal seharusnya istilahnya sumber awal itu adalah bersumber dari Yahudi. Ini bagaimana ini duduk perkaranya? Ya. Jadi semestinya kan antara Yahudi dan Kristen itu kan mestinya tidak terjadi perbedaan sedikit pun, apalagi dalam konteks ketuhanan gitu kan ya. Ya yang paling mencolok ini konsep ketuhanannya. Jadi ehad, jadi tauhid menjadi trinitas ya. Jadi gampang saja kalau agama tauhid gimana, pasti dia sembahyang menghadap kiblat. Ada kiblat dalam bersembahyang. Orang Yahudi kan kalau kiblat kalau sembahyang ke Yerusalem. Tembok jadi kalau itu ya enggak rapat-rapat. Sebenarnya tembok ratapan itu bukan tembok. Dia itu bait suci. Bait suci kita juga dulu kan, kita juga ke bait sucinya Yerusalem, Masjid Al-Aqsa itu kan. Akhirnya kan tapi ada kiblatain. Surat bahwa Allah menyerahkan untuk ke Ka'bah, ya kan. Kita kan dulu juga sempat sama Rasulullah. Nah,
Bait suci ini kan dihancurkan oleh tentara Romawi ya waktu itu tahun 70. Tahun 70-an. Iya, dan yang tersisa itu tembok barat. Lainnya hancur. Harinya hancur. Jadi bukan mereka nyembah tembok, tidak. Mereka tuh nyembah bait suci. Mereka sekalipun Ka'bah misalnya nggak ada ya. Misalnya ini hanya misalnya, kan kita tetap menghadap Ka'bah. Walaupun fisiknya nggak ada. Ya bukan masalah fisik, tapi memang itu masalah yang diperintahkan mereka menghadap. Jadi kalau teman-teman Yudaisme ke kantor saya misalnya mau sembahyang, kiblatmu di mana? Di sini. Oh, saya berarti harus ke sini gitu. Jadi kalau menurut pandangan Bu Etika, pergeseran Ahad menjadi Tritunggal dalam kekristenan itu faktor apa yang sebetulnya menjadi penentu? Apakah katakanlah tadi proses menafsiri Tanas yang bergeser atau seperti apa? Jadi kan memang perjalanannya kan cukup lama ya. Artinya kenapa ada perbedaan? Toh berasal dari Abraham, mereka dari Bapak Abraham. Masuk ke mulai dari filsafat Helenisme, kan memang ada Tuhan menjadi manusia dan sebagainya. Dalam flesh menjadi daging gitu kan. Jadi ada pengaruh dari sana. Tetapi begini, kita tidak usah melihat di sananya, tapi kita melihat di konteks kitab sucinya dulu. Jadi orang Kristen ini kan percaya bahwa disebutkan di Ibrani 9:22 ya kan, bahwa hampir semua di hukum Taurat harus disucikan dengan darah. Tanpa pertumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Jadi wajib ya kan. Artinya gini, manusia di dunia ini semua berdosa. Tanpa darah Yesus tidak mungkin kita mendapat pengampunan gitu. Jadi Yesus turun ke dunia adalah merupakan karya keselamatan ya kan. Kemudian dia ayat ini merupakan nubuat dari Imamat 17:11 kemarin sudah saya bahas yang memang bicara tentang darah ya. Tapi sebenarnya Imamat 17 itu tidak bicara tentang darah untuk menebus, tapi larangan makan darah. Tapi karena diambil satu ayat, jadi tidak dibaca semuanya, bahwa dari itu tidak boleh dimakan karena dia tidak kosher, dia haram. Ya, sama agama Tauhid kan memang mengharamkan darah. Pergeserannya karena terjadi pemahaman secara parsial. Ya, karena mengambil satu konteks. Nah, dalam hukum Taurat memang kadang-kadang mereka begini. Dulu kan memang dalam hukum Taurat kan memang ada perintah untuk menyembelih domba, menyembelih sapi. Kalau mereka punya salah, kan mereka harus menebus kesalahan mereka di bait suci dengan menyembelih domba atau menyembelih domba dan sebagainya untuk menebus salah mereka ya, atau korban yang disebut korban bakaran atau avodas hadam, korban darah. Memang itu ada dalam Imamat disebutkan ya. Dalam Imamat itu lengkap dari 5 sampai ke 12 apa ya kalau kita baca. Itu mengatakan memang betul bahwa ada dosa yang harus dibayar dengan dosa dengan darah. Tetapi hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Dan korban dalam Yahudi itu kan ada banyak, enggak cuma untuk menebus darah. Jadi ada olah dan shalamim itu untuk syukur, rasa syukur, korban rasa syukur gitu. Maksudnya mereka bersyukur, misalnya ternak mereka banyak, berterima kasih pada Tuhan, satunya dikorbankan di bait suci kan gitu. Kemudian ada juga korban pengampunan dosa ya, ada hatat dan satunya asyam, itu memang untuk minta ampunan dosa. Tetapi tapi bukan untuk dosa lain, tapi hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Misalnya menyebut nama Tuhan, bersumpah sembarangan secara ceroboh itu, atau nggak sengaja di Imamat 5 disebutkan nggak sengaja menginjak kotoran manusia gitu kan, itu sudah dosa dalam konteks dosa, tapi dosa tidak disengaja karena kalian kurang hati-hati kan gitu.
Kalau dikembalikan konteks ketuhanan, Bu, apakah itu berarti bahwa Tuhan yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Yahudi itu kalau kemudian kita hubungkan dengan Kristen dan Islam, itu apakah ada hubungannya? Karena ketika tadi kan Kristen ternyata seharusnya tauhid kan ya, ehad tadi akad. Tapi kemudian ketika masuk ke dalam Kristen menjadi Trinitas atau Tritunggal yang menurut Ibu tadi ada istilahnya dalam pemahaman kitab tidak komprehensif atau tidak integral ya. Tidak dalam konteks. Tidak parsial gitu ya, sehingga akibatnya terjadi geseran konsep tentang ketuhanan. Nah, sementara kalau kita bicara Islam kan sangat jelas ya, Tuhannya adalah tunggal, esa ya. Dan kemudian ini tentunya sejalan dengan apa yang ada di keyahudian gitu. Nah, apakah ini berarti bahwa Tuhannya orang Islam kira-kira begitu kalau kita gunakan kata Tuhannya siapa gitu. Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Meskipun orang Yahudi tidak menerima Islam sebagai agama. Sama. Jadi begini, tadi kan tentang korban tadi kan. Hanya korban untuk yang tidak disengaja. Ya kan? Dan itu misalnya begini, kalau dia nggak punya kambing, nggak punya domba, bisa diganti dengan burung tekukur atau burung merpati. Kalau nggak punya burung merpati, bisa diganti dengan tepung terigu 1,5 eva atau sekitar 3 kilogram. Jadi tidak harus berdarah-darah gitu kan, ya kan. Dan kalau dosa besar gimana? Ya harus bertobat, harus puasa seperti Daud waktu dosa besar dengan Batseba itu. Ya harus benar-benar dengan broken heart. Kalau bukan dosa ringan. Jadi dan sekarang pun korban kan memang tidak dilakukan karena memang tidak ada bait suci. Kan syaratnya harus dibait suci, harus oleh imam. Ya, dan harus prosedural. Jadi imam itu prosedurnya harus tepat. Misalnya untuk olah harus sebagian dibakar sampai habis apanya, semuanya harus dibersihkan darahnya di altar. Banyak sekali ritual korban itu. Jadi kalau misalnya gini, orang kalau Yesus dikorbankan itu kalau dalam perspektif Yahudi ya tidak bisa diterima karena tidak dibait suci. Dan Taurat melarang korban manusia, apapun itu yang bentuk manusia dilarang seperti di Yeremia, di Imamat. Pokoknya suatu kejijikan di mata Tuhan gitu karena sebetulnya orang Yahudi gini, Tuhan kami bukan Tuhan pagan yang minta darah manusia gitu loh. Maksudnya Tuhan kami mengampuni karena dia punya kuasa mengampuni kan dalam perspektif Yahudi kan gitu. Dan kalau korban darah itu sebetulnya kan bisa diganti dengan merpati, bisa diganti tepung ya. Dan sebetulnya kan Tuhan lebih mendengarkan tobat sungguh-sungguh daripada korban darah gitu loh. Korban domba kan kemarin sudah saya jelaskan secara rinci sih. Artinya kesimpulannya begini. Dalam konteks Yudaisme ini korban darah adalah gini, gudeg adalah salah satu makanan. Tahu ya, salah satu makanan itu gudeg adalah salah satu makanan. Artinya banyak makanan lain. Untuk bertobat banyak cara. Gitu. Salah satunya makan salah satunya gudeg. Tapi dalam konteks Kristen kan tanpa tadi Ibrani 9:2, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi satu-satunya makanan adalah gudeg. Nah, jadi sudah berbeda di situ dulu, gitu kan? Nah, karena berbeda ini kan jadi ajarannya berbeda, kan? Sebentar. Kalau di kekristenan satu-satunya makanan gudeg, kalau di Yahudi gudeg salah satu makanan. Iya, betul. Nggak, kembali ke ehad bagaimana Rabi Tofia waktu menjelaskan ke jenengan. Ehad itu ya satu. Ehad itu artinya satu, maksudnya di Maha Tunggal. Jadi kan di banyak aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Tuhan bukanlah manusia gitu kan. Kemudian akulah yang menciptakan sendiri, tidak ada yang lain. Selalu kan sendiri. Jadi ehad dalam konsep Yudaisme memang dia tunggal, tidak seperti Islam. Karena itu semua orang Yahudi gini, kalau menurut semua rabi Yahudi ya, termasuk rabi besar Yahudi, jika kalian tidak ada tempat sinagog untuk sembahyang, masuklah ke masjid. Oh, mereka begitu ya? Karena satu-satunya tempat ibadah di dunia ini yang orang Yahudi boleh masuk adalah masjid. Ya, karena mereka kan dalam Quran sama, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub sama gitu kan. Boleh masuk ke masjid untuk bersembahyang karena dianggap Tuhannya sama. Tapi kalau tidak boleh dia ke gereja. Iya, enggak usah ke gereja. Dia misalnya gereja itu kan ada atap. Di bawah atapnya lewat itu sudah harus membasuh kaki. Kakinya harus sudah dibasuh karena dia sudah
kenajisan. Iya itu betul. Karena dimasukkan dia menganggap Trinitas kan sebagai ajaran. Jadi kalau lihat dari sisi ketuhanan sebenarnya Yahudi itu sangat dekat dengan Islam. Iya. Ketimbang dengan Kristen. Betul, karena gak dekatnya kan karena konflik politik saat ini kan. Dulu-dulunya kan tidak ada masalah. Sebelum adanya konflik politik di Palestina ya. Betul. Jadi kalau konflik politik itu masalah politik lain. Ya kita ini kita bicara masalah teologisnya gitu. Jadi makanya kalau saya di sana ikut sahabat ya waktunya saya sholat ya dengan senang hati disediakan waktu saya sholat. Saya puasa juga Rabi malah menggorengkan untuk buka saya kan gitu. Dan sementara karena setuhan. Terus Rabi ini kan harus puasa, kalau Yahudi kan ada puasa besar, puasa kecil. Puasa besar itu kan harus 25 jam. Dari setengah 6 sore sampai pagi punya setengah 7 malam. Jadi kalau puasa kita tuh puasa setengah hari, puasa ringan gitu kan. Sebetulnya bagi mereka puasa setengah hari. Ada juga mereka puasa setengah hari. Jadi puasa mereka tuh berat. 25 jam tidak boleh mandi, tidak boleh sikat gigi. Benar-benar kayak di padang pasir mereka diuji gitu loh. Tidak ada apa-apa. Jadi kalau hubungan umat Islam dengan Yahudi ini buruk, itu semata-mata karena konteks politik. Konflik politik ya.